Diawali dengan sebuah narasi yang menerangkan sebuah penelitian yang diawali pada tahun 1967, di mana ada seorang ilmuwan yang mencoba menciptakan mesin pembunuh yang sempurna. Eksperimen itu berhasil dan subjek yang berhasil tersebut dinamakan agent. Mereka, para agen ini adalah manusia yang tidak memiliki rasa takut, emosi, dan penyesalan. Namun karena banyaknya korban yang berjatuhan dan banyak oknum yang menyalahgunakan agen tersebut, sang ilmuwan merasa menyesal dan akhirnya dia menghancurkan semua penelitiannya. Si ilmuwan dan para agen sendiri menghilang entah kemana. Masalahnya adalah ada seorang pria bernama Antoine yang mencoba melakukan penelitian tersebut dengan tujuan untuk menciptakan mesin pembunuh seperti agen dan akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi karena dia selalu gagal, maka jalan satu-satunya adalah dengan mencari si ilmuwan untuk menanyakan langsung apa rahasia penelitian tersebut. Satu-satunya petunjuk untuk menemukan si ilmuwan adalah seorang gadis yang merupakan anak kandung dari si ilmuwan tersebut. Gadis itu bernama Katia. Untuk itu Antoine menugaskan seorang pria bernama Del Riego untuk melacaknya. Dan kisah akan dimulai dari sini. Setelah Del Riego berhasil melacak lokasi Katia, tiba-tiba terjadi sabotase yang menyebabkan Del Riego harus dievakuasi. Di tengah perjalanan, semua mobil anak buahnya hancur oleh bom dan senjata yang sepertinya sudah diatur sebelumnya. Saat berhasil masuk bunker pribadinya, dia pun menyuruh operator untuk melihat situasi. Namun tak diduga, para operator itu sudah tewas. Dan kedua anak buahnya pun tewas juga. Dan ternyata, itu semua dilakukan oleh hanya satu orang pria dan orang itu adalah Agent 47. Agent 47 ini pun meminta lokasi di mana Katia berada dan jika dia menolak, maka matanya akan pindah ke telapak kaki. You need me? No, I only need pieces of you. Setelah berhasil mendapatkan lokasi Katia, Agent 47 pun pergi. Del Riego sendiri tewas oleh bom otomatis saat dirinya akan mengambil senjata. Dari situ terjadi pertarungan jarak dekat antara Agent 47 dengan beberapa anak buah Del Riego yang tersisa. Namun mereka semua tewas dengan mudah. Dan adegan ini nampak seperti adegan John Wick di mana dia menggunakan senjata api namun dalam jarak dekat. Dan saya sedikit penasaran jika Agent 47 diadu dengan John Wick, kira-kira menang siapa ya? Tetap menang Saitama sih. Dan inilah Agent 47. Mengetahui Del Riego sudah tewas, Antoine pun menugaskan anak buahnya yang lain untuk menemukan Katia sebelum si agent menemukannya. Di sisi lain, Katia sendiri terlihat sedang mencari di mana keberadaan ayahnya, yaitu si ilmuwan. Bertahun-tahun dia mencari informasi tetapi tidak pernah ketemu. There's nothing I can do to help you, miss. Saat dia berjalan di luar, seketika dia berhenti dan melihat kilasan masa depan di pikirannya. Dan faktanya adalah, Katia ternyata memiliki kemampuan melihat masa depan seperti dalam film Next 2009 yang sudah saya bahas kemarin. Jadi, Katia ini ternyata sempat dijadikan eksperimen juga oleh ayahnya dan eksperimen tersebut ternyata lebih canggih daripada si agent itu sendiri. Di sisi lain, Agent 47 terlihat sedang memasuki kamar hotel untuk istirahat. Terlihat dari tas yang dia bawa, isinya adalah bermacam senjata api yang nampak seperti senjata mahal milik John Wick. John Wick mulu anjir, susah cuy karakter kuat John Wick sebagai pembunuh bayaran kayaknya udah terlalu kuat gitu. Setelah melakukan identifikasi wajah secara otomatis, Agent 47 pun memutuskan untuk istirahat. Satu hal yang menarik adalah Agent 47 tidur dengan posisi duduk dengan dua pistol di sampingnya. Dan ya, seperti kebanyakan pembunuh bayaran, film Leon the Professional juga melakukan hal yang sama. Jadi kalian pasti tidak terlalu terkejut. Singkat cerita, lokasi Katia pun ditemukan. Katia sendiri terlihat sedang berada di kamarnya dan setelah pencarian selama beberapa tahun, akhirnya dia berhasil mengetahui di mana ayahnya berada. Dan ayahnya tersebut berada di Singapura. Untuk itu Katia pergi ke stasiun untuk naik kereta.
Tiba-tiba, ada seorang pria bernama John Smith yang mengaku dikirim untuk melindunginya dari si agent. I'm here to stop him. Dari situ terjadilah kejar-kejaran, dilanjutkan dengan pertarungan antara John dan Agent 47 di mana mereka berdua hampir dilindas oleh kereta api, namun berhasil selamat. Setelah berada di mobil, mereka pun memutuskan untuk kabur. Namun, Agent 47 tidak menyerah begitu saja. We've been sent to protect. Lalu, John dan Katia pun memutuskan untuk kabur dengan berjalan kaki. Di situ John bercerita bahwa dirinya bekerja pada sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional dan tugasnya adalah untuk melindungi Katia dari Agent 47. Setelah tidak ada pilihan lain, John dan Katia pun memutuskan untuk masuk ke gedung kedutaan dan terpaksa harus ditangkap oleh pihak keamanan di sana. Di sana Katia pun menjelaskan bahwa dirinya dikejar oleh seseorang pria yang akan membunuhnya. Di sisi lain, terlihat Agent 47 justru masuk ke gedung secara terang-terangan dan tanpa perlawanan. Setelah melewati metal detector, pihak keamanan kaget bukan main saat melihat bermacam senjata profesional yang dia bawa. Agent 47 pun terlihat sudah berada di dalam ruangan interogasi. Ini adalah Mr. Sanders. Dia pun mencoba menginterogasi Agent 47 untuk mengetahui siapa dia. Namun Agent 47 justru memainkan psikologinya, di mana Mr. Sanders dibuat emosi sehingga memasukkan peluru ke senjatanya dan mengatakan untuk jangan main-main karena kau sedang terkunci di sini bersamaku. Agent 47 pun menjawab, "No, Mr. Sanders, kau yang terkurung bersamaku." Lalu aksi slow motion keren pun terjadi. No, Mr. Sanders. You are locked in here with me. Di sisi lain, John dan Katia pun berhasil kabur. Si agent menyamar sebagai pihak keamanan dan berhasil lolos. Lalu dengan kemampuannya, si agent mencoba menembak Katia dari jarak jauh dan beruntung hanya sedikit menyerempet lengan kirinya. I don't understand. Tiba di hotel, John pun menceritakan bahwa dia menemukan berkas-berkas ayahnya di kantornya dulu. Di situ tertulis bahwa ayahnya berhasil mengubah Katia sejak kecil dengan menyuntikkan serum khusus yang ternyata itulah penyebab Katia memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan walaupun hanya 2 menit. Tak lama telepon pun berdering, tiba-tiba si agent masuk dan menembak John. Katia pun dipukul hingga pingsan dan sadar-sadar sudah terikat di sebuah kursi. Di sinilah fakta sebenarnya akan terungkap bahwa si agent tidak bermaksud membunuh Katia, tetapi justru menyelamatkannya. Karena ternyata John adalah utusan Antoine yang seperti kita tahu dia ingin menggunakan Katia untuk menemukan ayahnya. Agent 47 pun mengatakan bahwa waktu kecil Katia dan dirinya berteman baik hingga terpisahkan saat penelitian tersebut dihentikan. Agent 47 pun memaksa Katia untuk menggunakan kemampuannya untuk bisa meloloskan diri dari ikatan tersebut. Dan di sana sudah ada mesin pesawat yang siap menghancurkannya. Dalam keadaan tersesat, Katia pun akhirnya fokus dan berhasil meloloskan ikatan tersebut dengan tepat waktu. That took you too long. What am I? You're the same as me, only better. Selesai dengan itu, mereka berdua pun dikepung oleh anak buah Antoine. Dan yang mengejutkan adalah John Smith ternyata masih hidup. Hello, Katia. I want you to know I'm a big fan of your work, 47. It's an honor to meet a legend. I'm better. Say it. Say it! Setelah berhasil lolos, Agent 47 pun mengatakan bahwa John Smith adalah hasil percobaan dari perusahaan sindikat profesional di mana tubuhnya dilapisi oleh titanium cair yang ditanam di bawah kulit sehingga tubuhnya kebal terhadap peluru dan benda tajam. Mereka pun segera pergi ke Singapura saat itu juga. Di sisi lain, Antoine pun mendesak agar John secepatnya menangkap Katia dan segera mendapatkannya kembali.
Setelah tiba di sana, akhirnya Katia pun bertemu dengan sang ayah untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun tak berjumpa. Di situ sang ayah mengungkapkan bahwa tujuan dia meninggalkannya untuk menghindarkan Katia dari bahaya. Tak lama, muncullah anak buah Antoine, tetapi mereka berhasil selamat dengan menggunakan sebuah mobil merah yang keren. What do they want? More of me. I want all units on station. We take them in the city. Dari situ terjadi kejar-kejaran di antara mereka hingga sampai ke pusat kota. Namun para anak buah Antoine melesatkan tali kawat untuk mengikat mobil yang dikendarai mereka hingga mobilnya selip di tempat. Agent 47 pun turun dari mobil lalu menembaki mereka semua. Saat akan kabur, sang ayah pun berhasil ditangkap dan dibawa ke markas Antoine. Di sana, si ayah diinterogasi untuk buka suara tentang rahasia pembuatan agen tersebut. Namun dengan prinsip sesuai visi misi Pegadaian, dia pun tetap tutup mulut. Hingga terdengar bunyi telepon bahwa Agent 47 menawarkan sebuah pertukaran antara Katia dan si ilmuwan. Si agent mengatakan bahwa rahasia pembuatan mesin pembunuh tersebut tersimpan di darah Katia. Dan ternyata itu semua adalah rencana Agent 47. Katia pun mendabrakan helinya ke gedung. Saat Antoine akan diamankan, Agent 47 terlihat sudah berada di sana. Kembali terjadi pertarungan antara John Smith dan si Agent. Dengan tubuh titaniumnya, membuat Agent 47 sedikit kesulitan mengalahkannya. Namun ternyata ada satu kelemahan, yaitu listrik. Si Agent pun membuat John Smith tersetrum. Antoine sendiri terlihat sedang akan kabur menggunakan helikopter bersama si ilmuwan. Di sisi lain, Katia dan Agent 47 terlihat sedang berada di lift untuk sampai di atas. Saat sampai, mereka berdua langsung menghabisi anak buah Antoine. Namun ayahnya berhasil dibawa kabur oleh Antoine. Tapi bukan film namanya jika tidak ada rencana kedua, karena ternyata si ilmuwan membawa sebuah bom yang ditanam di inhaler miliknya, sehingga dia tewas bersama Antoine. Tak lama si agent pun menelpon kliennya untuk mengkonfirmasi bahwa Antoine sudah tewas. Dan faktanya, selama ini si agent ditugaskan oleh seseorang untuk menghabisi Antoine dan Katia. Tetapi karena si agent masih punya hati, dia pun membuang ponselnya dan melanggar tugasnya. Tanpa mereka sadari, si atasan tersebut mengirim seorang agent yang lain untuk membunuh Katia dan Agent 47. Dan agent lain tersebut adalah Agent 48 yang merupakan cloning dari Agent 47 yang sudah ditingkatkan. Dan fakta menariknya adalah masih banyak lagi agen-agen dengan kemampuan seperti dirinya sesuai urutan nomor barcode di belakang kepalanya. Tamat, ending yang cukup mengagenkan.